Bismillahirrahmanirrahim. Jilid 1 Al-Miftah adalah pertama kali pengenalan tentang apa itu kalam. Karena ini pemula anak-anak, maka saya bagi dulu macam-macam kalam. Kalau pada anak-anak tingkat masih anak yang kecil-kecil itu, gak usah kayak beber kayak ini, langsung garap aja kalam, lafal, murakab, mufid, wadha. Itu kalau pada yang adik-adik cukup yang 4 itu, gak usah dibahas ini. Ini adalah penambahan aja. Kalam itu ada 3 versi. Ada kalam yang disebut dengan indal fuqaha, versi ulama fikih. Ada kalam indal mutakallimin, versi ulama tauhid. Ada kalam indan nuhat. Jadi kalam ada 3 versi. Kalam indal fuqaha, indal mutakallimin, indan nuhat. Kalam kalau menurut ulama fiqih definisinya adalah ma'abtala sholatah, adalah sesuatu yang dapat membatalkan adalah apa huwa kembali pada dapat membatalkan as-sholatah pada sholat. Ini kalam versi fuqaha. Abtola sesuatu silanya yang membatalkan apa huwanya kembali pada karena abtolah wakilnya adalah mufrad mudzakkar ghaib yang berdamir huwa. Abtola sholata ialah sesuatu yang dapat membatalkan apa huwa, yang dimaksud huwa adalah dapat membatalkan apa as-sholata pada sholat. Itu kalam versi ulama fikih. Sebelum kita menjabarkan pada apa ma'abtolah sholat, kita mereview ulang, mengulang. Adalah isim mausul. Wa man wa ma wa al tusawi ma dzukir wa hakadza dzu inda tayyin syuhir. Adalah isim mausul. Man dan adalah isim mausul. Wa man wa ma wa al tusawi ma dzukir wa hakadza dzu inda tayyin syuhir. Itu adalah menjadi nazam, menjadi penjelas, menjadi alasan, menjadi dasar bahwa man dan ma adalah termasuk isim mausul. 8. Udah. Nadamnya wa man wa ma wa al tusawi ma dzukir wa kadza dzu inda tayyin syuhir. Tangan Tri udah punya kayak ini. Udah itu kan, punya juga itu kan. Iya kan? Iya. Boleh diambil. Dibawa ke sini kan? Dibawa. Oh, udah punya. Baik. Kalau udah punya tidak apa-apa. Jadi adalah mausul. Kalau mausul, maka setelah mausul ada silah. Mana silahnya? Abtola sholata.
Wa kulluha yalzamu badahu sila ala dhamiril laiqi mustamilah. Jadi kalau ma adalah mausul, setelah mausul maka ada silah. Jadi abtolas solata ini adalah silahnya. Silah bentuk jumlah, ada yang berupa syibhu jumlah. Wa jumlatun au shibhu alladhi usil bihi kaman indil ladzi ibnuhu kufil. Jumlah dibagi dua, ada yang jumlah ismiyah, ada yang jumlah fi'liyah. Yang syibhu jumlah dibagi dua, ada dzaraf, ada jar majrur. Artinya jika kalau menulis nyambung nanti juga nyambung Kang, ikut dulu ya. Nanti nyambung pula. Jadi artinya setelah mausul bila berupa kalimat fi'il maka berarti jumlahnya jumlah fi'liyah. Dan apabila setelah mausul ternyata kalimat isim berarti jumlahnya jumlah ismiyah. Bila setelah mausul berupa dzaraf, dzaraf zaman, dzaraf makan, dzaraf, maka berarti jumlahnya syibhu jumlah. Silanya berupa syibhu jumlah. Begitu pula jika setelah mausul berupa jar majrur, setelah mausul ternyata jar majrur, alladzi fil masjidi, nah kan jar majrur itu berarti silanya apa? Silanya syibhu jumlah. Jadi jumlah ada dua, ada jumlah ismi, ada jumlah fi'liyah, ada syibhu jumlah itu berupa dzaraf, dan ada juga syibhu jumlah berupa jar majrur. Itu. Jadi yang penting kita ketahui ma mausul, setelah mausul itu berupa silah. Nah, tentang silah bentuknya ada jumlah syibhu jumlah, balik lafalnya. Ternyata di sini setelah mausul adalah kalimat isim bil huruf abtalah. Fi'il. Berarti jumlah atau syibhu jumlah? Jumlah. Jumlah fi'il atau ismiyah? Fi'liyah. Nah, di dalam jumlah ada dhamir yang kembali pada mausul. Abtalah yang membatalkan apa? Huwa. Yang membatalkan apa? Huwa. Kembali pada mana? Ma. Jadi dhamir yang kembali ini disebut dengan robit atau aid, kembali. Yang dapat membatalkan apa? Huwa. Apa yang maksud huwa? Ma. Dapat membatalkan apa? As-sholat pada sholat. Jadi abtalah adalah fi'il. Ternyata fi'il ada berapa macam? 3. Apa saja? Madhi, mudhari, amar. Sebagaimana di ajrumiyah, al-af'alu salasun, madhin wa mudhari'un wa amrun. Fal madhi maftuhul akhiri abadan, wal mudhari'u wa mudhari'un makana fi awalihi ihda zawaidil arba'i yajma'uha qauluka anaitu. Wal mudhari'u tentang i'rabnya marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Wal amru madzumun abadan. Nah, kalau ini madhi mudhari amar. Madhi, ternyata madhi. Kalau madhi mabni atau mu'rab? Mabni. Wa fi'lu amrin wa mudhim buniya wa arabu mudhari'an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inasin kayaruna mamfutin. Jangan ambil pusing dulu Kang, nanti ketemu juga Kang. Ngikut dulu ya. Ini mengurai yang sudah selesai. Artinya teman-teman yang sudah selesai maka diurai kembali. Nanti bagiannya Kang Andri akan tampil lagi di sini. Itu maksudnya. Baik. Ternyata fil madhi hukumnya mabni. Nah, kemabniannya fil madhi kalau di imriti dan di alfiyah itu ada 3. Ada mabni fathah, ada mabni sukun, ada mabni dhamma, ada mabni sukun. Itu di imriti dan di alfiyah. Kapan fil madhi mabni fathah?
selama tidak bergandeng dengan wawu jama' dan atau dhamir rafa mutaharrik. Nah, yang diamriti dulu. Fal madhi maftuhul akhiri in kuti an mutmarin muharrakim bihi rufi. Yang di alfiyah wa akhiral madhi tahanhu mutlaqa wa dhumma imbi wa winjabin ulhiqa. Lalu kapan fil madhi mabni dhamma? Bila bergandeng dengan wawu jama'. Yang di alfiyah yang di amriti fa in atama dhamiri sukina wa dhammuhu ma wa wijamin oyina. Yang di alfiyah fal wa akhiral madhib tahanhu mutlaqa wa dhumma imbi wa winjamin ulhiqa. Lalu kapan mana fil madhi mabni sukun? Apabila bergandeng dengan dhamir rafa mutaharrik. Apa saja dhamir rafa mutaharrik? Na, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tuna. Yang diimriti fa in atama dhamiri sukina wa dhammuhu ma wa wijamin oyina. Yang di alfiyah wasakinin dhamira rafin hurrika wa bat'u ma'lumin bi fathin sulika. Itu semuanya adalah menurut alfiyah dan diamriti bahwa fil madhi itu kemabniannya ada 3, mabni fathah, mabni dhammah, mabni sukun. Adapun kalau di ajrumiyah selama-lamanya fil madhi itu mabni fathah. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Hanya saja ada fathahnya yang dhahirah, ada fathahnya yang muqaddarah. Kapan yang muqaddarah? Jika A2 bergandeng dengan wawu jama' dan atau bergandeng dengan dhamir rafa mutaharrik. Contoh qalu, qala, qalu fil madhi. Mabni apa? Kalau di imriti alfiyah mabni dhamma. Imriti alfiyah mabni jelas toh, karena bergandeng dengan wawu jama' itu tadi. Qala menjadi qalu. Tapi kalau di ajrumiyah tidak, ini adalah tetap mabni fathah. Tetap mabni fathah. Lu mana fathahnya? Dikira-kirakan. Ya tentunya pada huruf terakhir, pada lamnya, bukan pada wawunya, tapi pada lamnya, karena i'rab itu perubahan huruf terakhir. Lu mana kafatnya? Dikira-kirakan. Apa alasannya kalau dengan wawu jama' ini dikira-kirakan? Alasannya dikira-kirakan listiqalil mahalli biharkatil munasabati, karena sulitnya meletakkan harokat fathah dengan harokat yang mencocoki pada wawu. Karena sulitnya harokat fathah, kalau ditaruh mau nih fathah tetap, masa bisa fathah campur dengan dhamma? Tidak bisa toh? Nah, itulah disebut fathahnya dikira-kirakan. Alasannya dia ajrumiyah, sulitnya tempat dengan harokat yang mencocoki pada wawu, sehingga maka dhammanya yang dinambahkan, fathahnya dikira-kirakan, gitu aja. Karena yang cocok dengan wawu adalah dhamma, karena menjadi kanu, begitu. Itu kan? Karena menjadi kanu. Mabni apa? Kalau di ajrumiyah itu tetap mabni fathah. Mana fathahnya? Dikira-kirakan. Kenapa dikira-kirakan? Alasannya sulitnya tempat dengan harkat yang mencocoki pada wawu, maka fathahnya dikira-kirakan. Bisa dipaham Kang Kadri ya? Nah, itu alasannya. Nanti ketemu lagi Kang. Ini prolog aja dulu Kang. Prolog aja. Tapi prolognya langsung nyerbu. Jangan emosi. Yang penting pengantar dulu kan. Ya. Oke. Nanti ketemu lagi. Apa di persimpangan jalan ketemu lagi nanti. Ya. Lalu kapan fil madhi itu juga di mabninya di fathah dikira-kirakan bila bergandeng dengan wawu jama'. Contoh nasara bertemu dengan tu menjadi nasortu. Kalau di imriti dan di alfiyah mabni sukun. Alasannya jelas, karena bergandeng dengan dhamir rafa mutaharrik. Tapi kalau di ajrumiyah tidak.
ini tetap mabni fathah. Nasortu tetap mabni fathah. Alasannya karahata tawali arba'a mutaharrikatin fi ma huwa fihi kal kalimatil wahidati. Enggannya. Kenapa fathahnya tak dinamakan kalau berjumpa dengan dhamir mutarik atau bergandeng dengan dhamir rafa mutarik? Enggannya berurut-urutnya 4 harokat. 4 huruf hidup. 4 huruf hidup. Nasorotu. Kalau tidak dikirakan kan begini kan. Nah, kalau nasorotu, mabni fathahnya kalau tidak dikira-kirakan. Lah ini enggak disukai. Orang Arab enggak begitu. Artinya apa? Seakan ini satu kalimat. Padahal ini adalah 2 kalimat. Ini adalah dhamir yang menunjukkan saya, yang menunjukkan ingsun. Apa ini? Ingsun kan? Cianjur kan? Abdi. Abdi. Abdi kan? Ya, abdi semua ini yang tiganya abdi semua. Ya abdi. Nah ini padahal ini 2 kalimat. Nah makanya disukun. Lalu fathahnya apa namanya? Dikira-kirakan. Alasannya yaitu enggannya 4 huruf hidup. Enggannya 4 huruf hidup seakan-akan itu satu kalimat. Makanya fathahnya dikira-kirakan. Itulah kedua versi tentang mabnian. Jadi kalau ada yang mabni fathah selamanya, ada yang mabni dhamma, ada yang mabni sukun. Apa versi daripada kemabnian? Sebab mabni sendiri ada berapa? 4. Macamnya mabni ada 4. Mabni fathah, mabni dhamma, mabni sukun, mabni kasroh. Wa min hudu fathin wa du kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kam. Sekarang tentukan setelah kata tadi diberi penjelasan ini mabni fathah, mabni dhamma, mabni sukun. Kalau abtalah mabni apa? Fathah. Abtalah mabni jelas fathahnya zahir atau muqaddarah? Zahira. Kenapa? Karena tidak bergandeng dengan wawu jamak dan atau dhamir rafa mutaharrik. Kalau bergandeng dengan wawu jamak menjadi abtalu. Setelah wawu jamak dikasih alif. Alif apa ini? Alif fariko. Apa itu alif fariko? Pemisah antara apa? Wawu ataf dan wawu jamak. Keren kan? Hah? Ikut dulu kan ya. Dulu ya ini dulu juga begitu ini latihannya kan. Namanya junior lah. Nah, lalu bagaimana kalau seperti abtola bertemu dengan dhamir rafa mutarik ta menjadi abtolta. Abtolta. Abtola, abtola, abtolu, abtolat, abtolata, abtolna, abtolta, abtoltuma, abtoltum, abtolti, abtoltuma, abtoltunna, abtoltu, abtolna. Itu contoh-contoh apa namanya tasrifannya fi'il madi. Baik. Tadi ma ini adalah sila, setelah sila ma adalah mausul, setelah mausul ada sila, silanya bentuk jumlah, jumlahnya jumlah fi'liyah karena abtalah adalah kalimat fi'il. Di dalam kemudian kalau fi'il tadi fi'ilnya fi'il madi, ternyata fi'il madi mabni, mabninya mabni fathah karena tidak bergandeng dengan wawu jamak dan atau dhamir rafa mutaharrik. Mujarrad atau mazid? Mazid berapa? 1. Jadi 3 hurufnya batola. 3 hurufnya adalah batola. Keren kan? Itu kan disimpan nanti ini sampai ketemu ini nanti. Oh ini yang kemarin itu. Ya batola. Nah, ini kalau umpama latihan yang 2 ini udah pernah pramuka kan, udah ikut. Nah sudah. Kemudian mutadi atau lazim ini maaf tolak sholat. Mutadi atau lazim? Mutadi membutuhkan pada maf'ul yang dapat membatalkan. Tentunya ada yang dibatalkan. Apa yang dibatalkan? Sholat. Itu namanya berarti abtola adalah fi'il, fi'ilnya fi'il madi, madinya madi mujarrad, kemudian muta'addi.
muta'addi karena butuh pada maf'ul. Gitu kan? Butuh pada maf'ul. Nanti dibahas juga ini kan. Kayaknya bahas ini kan. Sejam kurang ini kan. Ya cuma maaf dalam salat ini kan. Ya. Andri, ngikut dulu kan. Ini belum indal mutakallimin, belum indal nuhat ini. Karena pemulanya bukan pemula anak, tapi pemula kawa. Kalau sama anak-anak tidak usah bahas ini, tidak usah membahas ini. Tambah bingung, bukan pemula, bukan memudahkan, ini membunuh ini. Iya kan? Kalau pada anak langsung aja. Kalam adalah hafal, merakam, mufid, bada. Selesai cukup itu sudah karena pengenalan. Kau usah untuk kalimin, menuhat. Nggak usah itu. Ini karena pemula dan pemulanya adalah kawa, bukan anak-anak tapi kawa. Siap. Ini belum ini kan? Belum ini kan? Ini masih bahas ini seminggu nggak selesai nih. Ya, baik. Jadi Abdullah kemudian sahih atau mutal Abdullah? Sahih adalah sahih karena tidak mutal adalah sahih. Ternyata sahih ada berapa macam? Ada 3. Ada sahih salim, ada sahih mahmus, ada sahih mudha'af. Sahih salim adalah di mana semua hurufnya tidak terdapat huruf illat. Sahih mahmus adalah di mana salah satu fiilnya adalah berupa hamzah. Kalau hamzahnya ada di fa fiil berarti mahmus fa. Bila hamzahnya berada di ain fiil berarti mahmus ain. Bila hamzahnya ada di lam fiil berarti mahmus lam. Sahih mudha'af adalah ain fiil dan lam fiil satu huruf, satu jenis. Itu sahih mudha'af. Lah ini sahih yang mana? Salim, mudha'af atau mahmus? Sahih di sini kan? Kan 3 hurufnya ini kan? Kayak ini kan tambahan toh? Kan mazid ini. Yang dihitung adalah batola. Berarti sahih salim. Sahih salim. Di mana semua kalimatnya tidak terdapat huruf illat dan tidak berupa hamzah. Alhamdulillah. Baik. Mujarradnya sudah, mabninya sudah, mustaqil apa namanya, muta'addinya sudah, sahihnya sudah. Maka sekarang berikut kalau ini fiil, setelah fiil pasti ada fa'il. Yang namanya pekerjaan pasti ada yang mengerjakan, sebab pengeksekusi itu adalah fa'il. Yang mengeksekutornya adalah fa'il. Sebagai eksekutor ini adalah sebagai pekerjaan. Yang mengerjakan adalah fa'il. Berarti tiap pekerjaan pasti ada yang mengerjakan. Kalau ini fi'il maka pasti ada fa'il. Nah, fa'il kemudian ada 2. Apa itu fa'il? Kalau yang dirumuskan di dalam ajrumiyah, huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu, adalah isim yang dibaca rafa yang disebut sebelumnya fa'il tersebut adalah fi'il. Artinya fa'il itu berada setelahnya fi'il. Fa'il itu berada setelahnya fi'il. Jadi pekerjaan kemudian yang mengerjakan. Fa'il ada 2. Ada fa'il dhamir, ada fa'il zahir. Wa huwa ala ismaini, zahirin wa mudmarin. Nah, ada dhamir, ada zahir. Lah, kalau ini termasuk fa'il dhamir. Lah, kenapa enggak ini? Maka sesuaikan kalam. Coba sekarang kita jadikan fa'il. Karena fa'il itu dibayangi pertanyaan siapa atau apa. Apa apabila tidak berakal, siapa apabila fa'ilnya itu berakal. Sudah. Ma sesuatu, abtolah yang dapat membatalkan apa as-sholatu, sholat. Siapa yang dapat membatalkan di sini? Sholat. Bisa enggak sholat membatalkan? Tidak. Berarti tidak cocok toh? Tidak cocok. Maka as-sholatu bukan fa'il. Berarti as-sholata. Karena fa'il itu dibayangi pertanyaan siapa atau apa. Yang sejatinya membatalkan pada sholat, tapi kalau dijadikan fa'il justru sholat yang dapat membatalkan. Gitu kan? Iya kan? Maka baper itu di dalam baca kitab sangat dibutuhkan. Ya, perasaan lah. Kok cocok lah. Sesuatu abtolah yang dapat membatalkan apa sholatu sholat. Loh, berarti pelakunya adalah sholat. Padahal intinya yang dapat membatalkan pada sholat. Berarti fa'ilnya mana? Domir. Fa'ilnya berupa
domir yang dapat ialah sesuatu, abtola yang dapat membatalkan apa? Huwa. Berarti fa'ilnya berdomir huwa. Loh, dari mana huwanya? Wakilnya abtola adalah mufrad mudzakkar ghaib. Huwa ada wakilnya adalah mufrad mudzakkar ghaib. Itu abtola abtolu. Mufrad mudzakkar ghaib. Nah, fa'il dhair. Jadi fa'ilnya di sini adalah mustatarun takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa. Takdirnya adalah huwa dengan mengira-kirakan huwa. Kalau dhahir maka harus dibaca rofa. Fa'il hukumnya rofa sebab definisinya al-fa'ilus al-fa'iwal ismul marfu'ul madhkur qablahu fi'luhu, isim yang dibaca rofa. Nadamnya alfa yang diimriti dulu kan, fa'il hukumnya rofa. Al-fa'ilus mon mutlaqan qadir tafa bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa. Yang di alfiyah al-fa'ilul ka marfu'ai ata itu. Al-fa'ilul ladzika marfu'ai ata zaidun muniron wajuhu ni'mal fata. Ketemu kan? Bafa'il kan? Ketemu kan? Al-fa'ilul ladzika marfu'ai ata zaidun muniron wajuhu ni'mal fata. Nanti dikurung-kurung kan? Cet biar tinggal buka mana alfa ini. Dibuka dulu. Ini. Ya, gitu ya. Biar langsung cek gitu. Jadikan apa namanya? Kayak korek lah. Kayak apa namanya kan? Tombol listrik. Wah, kalau korek enggak nyala. Ya, lagi al-fa'ilul ladzika marfu'ai ata zaidun muniron wajuhu ni'mal fata. Mausul silanya bentuk fi'il fa'il, maka kemudian ada maf'ul. Tentang fa'il rofa tadi, maka kalau dhahir sesuai dengan jenis kalimatnya. Jika yang kebetulan menjadi fa'il mubtada mufrad berarti rofanya menggunakan dhamma. Jika yang kebetulan menjadi fa'il tasniyah berarti rofanya menggunakan alif. Dan apabila yang menjadi fa'il kebetulan jamak mudzakkar salim maka rofanya menggunakan wawu. Dan apabila jamak muannas salim maka rofanya menggunakan sama ke belakang. Dan apabila asmaul khamsah yang menjadi fa'il maka berarti rofanya menggunakan wawu. Apabila apabila berupa isim maksur maka juga menggunakan dhamma, hanya saja dhammanya dikira-kirakan. Bila isim mangkus juga dikira-kirakan. Alhamdulillah. Santai dulu Kang. Yang punya saya belum nyampe ini masih. Santai dulu ya. Sini fa'il kemudian ada maf'ul. Apa itu maf'ul? Isim yang dibaca nasab yang menjadi sasaran pekerjaan. Apa definisinya? Wal ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu sawa'un kanal fi'lu hissiyan au ma'nawiyan. Artinya yang namanya fi'il itu yang menjadi maf'ul itu bisa juga berupa hissi yang dapat diindra atau maf'ul secara yang dijadikan maf'ul itu adalah ma'nawi. Gitu ya. Sawa'un kanal fi'lu hissiyan au ma'nawiyan. Nah, itu begitu kan? Awal ismul mansubu apa kan? Wal ismul mansubul alladzi yaqa'u bihil fi'lu adalah isim yang dibaca nasab terjadinya sebab apa yang dimaksud? Yang dapat ialah sesuatu abtolah yang dapat membatalkan apa-apa as-sholat pada sholat, sasaran daripada sebuah pekerjaan. Bila maf'ul maka hukumnya nasab. Wal ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu itu di ajrumiyah. Sedangkan di imritinya wa dzalika ismun jaa mansuban waqa alaihi fi'lun kadzaru ala tama.
yang di alfiyah, fansib bihi maf'ulahu illam yanub anfa'ilin nahu tadabbartul kutub. Al kalamu indal fuqaha'i ma abtalas sholata. Tidak dibaca ti karena di sini adalah menjadi maf'ul. Dibaca la karena fi'il madi, tidak bergandeng dengan wawu jamak dan atau dhamir rafa mutaharrik. Inilah tentang pembahasan lafadz ma abtalas sholata. Pembahasannya bukan 5 menit tapi lebih daripada 5 menit. Santai Kang, santai aja Kang, santai sudah. Jadi apa? Kembali pada materi. Tadi itu refleksi Kang, refleksi ke Bromo, kemana? Pokoknya ke Gunung Tidar, kemana? Pokoknya tadi itu udah refleksinya udah kemana-mana tadi itu. Ya, tapi tidak nginep, langsung pulang ini. Kembali pada materi bahwa kalam itu ada 3 versi. Ada kalam versi fuqaha, ada kalam versi ulama tauhid, ada versi ulama nahwu. Jadi kalam fuqaha tadi adalah sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Kalam itu sesuatu ada yang dapat membatalkan sholat. Walaupun hanya 1 huruf itu sudah kalam. Walaupun hanya 1 huruf. Ki itu sudah kalam, dapat membatalkan sholat. Itu sudah kalam indal fuqaha. 1 huruf sudah kalam. Sebab definisi daripada kalam indal fuqaha sesuatu yang menjadikan batalnya sholat. Wah, ada kokonya lewat tuh. Wah, batal sholatnya, sudah kalam. Ya, ada Iwan lewat. Allahu Akbar. Iwan. Wah, sudah batal sholatnya, sudah kalam. Itu sudah kalam, tapi kalam versi fuqaha. Tidak harus tersusun murakab, tidak usah, 1 huruf sudah kalam menurut ulama fuqaha. Artinya apa? Yang dimaksud fuqaha sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Indal mutakallimin beda lagi. Indal mutakallim menurut ulama tauhid, apa kalam ulama tauhid adalah ibaratun anil makna adalah sebuah ibarat dari makna, dari arti. Ibaratun anil makna al-qaimi yang menetap bidzatillahi subhanahu wa ta'ala, yang menetap pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, laisa, yang tidak berupa huruf dan tidak berupa suara. Itu kalam kan, sifat kan. Kalam adalah sifatullah. Bahkan bukan hanya kalau ini masih berhuruf, ini tidak berhuruf dan tidak bersuara. Karena kalam menurut ulama tauhid adalah sifat yang menetap pada diri, pada zatullah. Al-qaimi bidzatillah. Ibaratun anil mana al-qaimi bidzatillah. Ya. Laisa apa? Tidak berhuruf dan tidak bersuara. Itu kalam. Wujud, idam, baqa, nadamnya kan? Wujud, idam, baqa, lafatulin, qadiran muridan aliman hayan samian basiron mutakaliman. Lagi Kang, 1, 2, 3, pegang Kang. Bilam maqam mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmuha yang sama basar kalam qadiran muridan ariman hayan samian basiran mutakaliman. Alhamdulillah. Itulah kalam indal mutakallimin.
Kalam indal mutakallimin adalah di mana disebutkan tadi adalah al-qaibaratun anil mana al-qaimi bidzatillahi ta'ala al-khali yang sepi, al-khali yang sepi anil harfi was sauti, anil harfi was sauti. Ini adalah definisi kalam indal mutakallimin. Ibaratun anil mana al-qaimi bidzatillahi al-khali anil harfi was sauti. Adalah ibarat daripada suatu makna yang menetap pada zatnya Allah Subhanahu wa taala yang sepi dari huruf dan suara. Ini adalah kalam indal mutakallimin. Al-qaimi bidzatillahi ta'ala. Jadi beda. Kalau menurut fuqaha satu huruf sudah kalam. Berhuruf tentunya. Berhuruf. Satu huruf sudah kalam indal fuqaha. Karena definisinya kalam fuqaha adalah ma abtalas sholata, sesuatu yang dapat membatalkan sholat itu sudah kalam. Walaupun satu huruf, jangankan dua, satu huruf sudah kalam. Beda halnya indal mutakallimin. Baru ulama tauhid, kalam itu adalah ibaratun anil ma'na al-qaimi bidzatillahi ta'ala al-khali anil harfi was sauti. Suatu ibarat dari makna, dari arti yang menetap pada zatnya Allah Subhanahu wa taala yang sepi dari huruf dan suara. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Mantap, alhamdulillah. Itu adalah kalam indal mutakallimin. Berikutnya adalah versi yang ketiga, dua tilu. Tilu. Apa tilu kan? Tiga. Bahasa mana kan tilu kan? Cianjur juga. Cianjur tilu juga. Wah siap. Sama atau Banten tilu juga. Wah siap. Berarti bahasa Sunda tilu itu ya. Siap. Yang ketiga adalah versi ulama nuhat. Dan ini yang menjadi pembahasan. Yang menjadi pembahasan. Apakah menurut ulama nuhat beda dengan menurut ulama fikih, beda dengan versi mutakallimin ulama tauhid, beda. Hala di sini harus 4 unsur ada semua. Kalau di sini satu udah kalam. Yang ulama tauhid bahkan kalam itu tidak bersuara dan tidak berhuruf karena sifatullah al-qaimi bidzatillah al-khali anil harfi was sauti. Beda halnya kalam intan nuhat. Harus memenuhi daripada 4 unsur baru dikatakan kalam. Unsur pertama harus berupa lafaz. Yang kedua harus tidak cukup lafaz, murakkab. Tidak cukup lafaz murakkab, tersusun belum cukup. Apa? Yang ketiga adalah mufid, harus dapat memahamkan. Tidak cukup hanya dapat memahamkan, harus wadha. Jadi 4 komponen ini harus terdapat di dalam. Baru kalau sudah ada 4 komponen ini, 4 qaid ini, 4 batasan ini semuanya ada, baru itu dinamakan kalam. Lafaz saja tak bisa. Murakkab saja, murakkab udah lafaz murakkab tidak bisa. Kalau belum mufid. Mufid saja belum tentu masuk ke kalam. Nah, mufid saja belum tentu dinamakan kalam. Kalau tidak wadha. Artinya keempat komponen ini semuanya harus berkumpul. Lafal, murakkab, mufid, wadha.
Ini adalah penjelasan kalau pemulanya sudah kawa. Kalau masih bocil-bocil jangan dikasih ini geblak nanti kan. Apa geblakan? Hancurlah. Hancurlah. Anak kecil ya cukup kalam. Ada berapa rukun kalam? Gitu aja udah. Ada berapa rukun kalam? 4, 8, rakam, mufid, wadah. Siap. 100 itu sah. Kalau perlu dikasih 200 angkanya sudah. Karena itu masih bocil. Pemula kanak-kanak. Jadi perbedakan pemula kanak-kanak sama pemula dewasa sama kawa-kawa. Masih dirinci. Apa itu nafat? Definisi nafat adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati, adalah suara yang mengandung sebagian daripada huruf hijaiyah. Itu pengertian daripada definisi daripada lafaz. Kalam berarti lafaz satu harus mengandung sebagian daripada huruf hijaiyah. Dengan demikian dapat mengeluarkan qayyid as-sautul mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Jadi qayyid ini dapat mengeluarkan bunyi yang lain, bunyi gendang, bunyi bel, bunyi klakson, tidak masuk karena bukanlah lafaz. Karena lafaz yang dimaksud adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Contohnya sebagaimana jalasa, ada huruf jim, ada huruf lam, ada huruf sin. Ini baru dinamakan lafaz. As-sautul mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyati, mengeluarkan suara-suara yang tidak mengandung sebagian daripada huruf hijaiyah. Ada bunyi bel, tidit, lafaz. Bukan lafaz. Kalau bukan lafaz, otomatis gugur sudah, tereliminasi di sini. Tidak usah masuk ke tingkat wilayah provinsi, tidak usah. Di sini udah gugur kalau bukanlah lafaz. Bunyi klakson bukan lafaz, berarti sudah otomatis bukan kalam indan nohat. Itu maksudnya ya. Bunyi bakal memahamkan loh, didit. Di bel ini cepat didit. Paham loh? Memahamkan. Kalam bukan, karena bukan lafaz. Memahamkan, iya, paham. Udah bel masuk, bel keluar. 1 kali bel berarti bunyi 1 kali, bel masuk, ting, bel masuk. 2 kali bel, umpama bel keluar, ting, bel keluar. Oh ya, siap. Memahamkan. Kalam tidak, karena bukan lafaz. Walaupun itu memahamkan, maka memahamkan saja tidak masuk pada kalam. Harus satu unsur lafaz. Sebagaimana jalasa, ada huruf hijaiyah jim, ada huruf hijaiyah lam, ada huruf hijaiyah sin. Tidak cukup lafaz. Beda halnya kalau di sini 1 huruf sudah, ini 3 huruf belum kalam. Menurut ulama nahu. 3 huruf masih belum kalam. Menurut ulama nahu, karena harus yang kedua murakab. Apa? Tersusun. Matarok kabamin kalimata ini fa'akharo. Tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Contoh yang murakab, kemudian di sini adalah jalasa. Zaidunnya tidur kan? Zaidunnya tidur pakai amrun sekarang. Jalasa amrun. Ini yang sedang siskamling sekarang. Zaidunnya tidur. Yang siskamling adalah amrun. Lagi ini sipnya, lagi ngesip. Makanya duduk di pusku. Jalasa amrun. Telah duduk amrun siapa? Omar. Ini yang dimaksud matarok kaba min kalimata ini fa'akharo. Di sini cuma 2 kalimat. Apa yang dimaksud 2 kalimat? Jika mubtada maka harus ada khobar. Jika fiil maka minimal menyebut fa'il jika itu adalah fiil lazim, dan ada maf'ulnya jika fiil tersebut itu adalah muta'addi. Itu yang disebut dengan murakkab. Kalau mubtada ada khobar, kalau fiil ada fa'il. Jika fiilnya fiil lazim, dan apabila muta'addi maka harus ada maf'ul. Kan begitu kan? Nah, jalasa Zaidun, jalasa Amrun. Telah duduk Amrun siapa? Umar. Lafaz atau bukan? Lafaz. Ada jim, ada lam, ada sin, ada ain, ada mim, ada ro, ada waw. Murakab. Oke, murakab.
fiil, fa'il. Padahal fiilnya nanti. Padahal fiilnya jilid 3 kan. Dulu ini hanya prolog. Makanya fiilnya masih di jilid 3 kan. Fiilnya di jilid ini kita pengantar aja, kata pengantar yang menjadi bahan ke belakang. Fa'il jilid 4 lah. Fa'ilnya malah jilid 4. Jadi jangan terlalu makan hatilah di sini. Yang penting ngikutin dulu gitu. Kan gitu kan ya. Coba merokapnya dia harus jilid 4 toh. Mubtada khabar di jilid 4. Fa'il ada jilid 4. Sekarang masih materialnya dulu Kang. Ibarat orang membangun, batunya datang, pasirnya datang, itu kan, semen datang. Baru setelah itu kemudian ada apa kan? Tembok itu kayak bata itu apa? Behel kan? Hah? Hebel, ada hebel, ada kayu. Seperti itulah. Ibarat kita membangun sebuah bangunan gedung. Tidak harus bahas sekaligus, ya ke belakang. Karena bukan simsalabim, bukan yang membangun itu Kang di Jogja itu Kang semalam selesai Kang. Hah? Candi apa Kang? Bukan Candi Borobudurnya itu Kang, satunya Kang. Prambanan yang digarap satu malam selesai itu Kang. Iya kan? Tidak seperti itu. Jadi material didatangkan dulu. Ini apa? Ini adalah kita membahas tentang materialnya. Nanti materialnya dibahas. Ini yang dibutuhkan dulu masih gitu. Ini adalah rapnya, rancangan anggaran belanja gitu kan. Rapnya ini dulu. Rancangan anggaran belanja. Apa nanti pasirnya seperti apa, speknya nanti gitu. Butuhnya pasir seperti ini, jenisnya seperti ini, itu nanti. Batanya kekuatan sini, butuhnya seperti ini, itu nanti. Ya, ini masih rap dulu. Ya, begitu kan ya? Iyalah, gitu. Soalnya fiilnya di jilid 3, filenya jilid 4. Kita merokap. Masa enggak diterangkan? Merokap apa? Begitu aja lah. Enggak bisa, harus dijelaskan dulu. Walaupun ini tidak secara lengkap. Ya, kembali pada merokap lagi kan. Merokap adalah minimalnya tersusun jika fiil maka harus ada fa'il. Dan apabila mubtada maka harus ada khabar. Hadza kitabun. Utawi iki kitabun iku kitab. Ari apa kan? Ari kan? Ari iki eta kitabun kitab. Ari ada ari iki kitabun eta kitab. Kira-kira betul kan? Iya betul kan? Hah? Ari dia. Oh ari dia. Ya ikinya Jawa kan. Ada ari dia kitabun eta kitab. Wah, ari dia kitabun eta. Bisa Sunda nanti. Wah, malah masyaallah alhamdulillah. Ini adalah ceritanya Sunan. Ini barokahnya berkata ini Sunda semua ini. Sunda semua toh. Keren ya. Masyaallah. Ya. Jadi ini adalah yang masuk murakab. Jika fiil ada fa'il, jika mubtada maka ada khabar. Dan tentunya ini sudah lafaz. Jadi 2 langkah sudah dipenuhi. 2 syarat sudah dipenuhi. Syarat yang ketiga adalah harus memahamkan. Tidak cukup hanya tersusun kalau tidak memberikan sebuah pemahaman. Ma'afada faidatan yahsunu sukutu alaiha minas sami wal mutakallimi. Adalah suatu yang dapat memberikan suatu faedah. Apa itu faedah? Pemahaman bagi yang mendengarkan, bagi juga bagi yang berbicara. Jadi audien dan yang speakingnya itu semuanya adalah dapat memahami apa yang disampaikan. Itu adalah baru disebut dengan mufid. Jalasa amrun. Tes mufid atau tidak sekarang. Bukan tes DNA ini. Bukan tes DNA. Gak usah tes DNA di sini kan. Gak ada tes DNA kan Andri. Gak usah tes DNA. Gak usah. Gak berlaku. Jalasa amrun. Telah duduk siapa? Umar. Memahamkan atau tidak di sini? Memahamkan. Apa yang dipaham? Umar telah duduk. Umar telah duduk. Itu yang dia jalasa amrun. Udah, tidak butuh kalimat lain. Si pendengar tidak usah menunggu kalimat yang lain untuk memahaminya. Sudah selesai. Si mutakalim begitu juga. Cukup kamu sudah. Tidak usah menambah lagi di sini. Karena yang dimaksud adalah duduknya Umar. Hadza kitabun. Ini adalah kitab.
Memahamkan apa tidak? Memahamkan bahwa ini adalah kitab. Tidak butuh kalimat lain yang sehingga menyempurnakan faedahnya. Tidak yatawaqqafu alaihi tamamul faidah, tidak. Tidak butuh pada kalimat lain untuk dapat memberikan faedah. Cukup, ini udah cukup. Apa? Ini kitab. Jadi pemberitahuan bahwa ini adalah kitab. Memberitahukan bahwa ini adalah Umar telah duduk. Kabar, informasi. Informasi. Memberitahu bahwa Umar telah duduk. Memberitahu bahwa ini adalah kitab. Selesai. Lalu apa yang contohnya murakab tapi tidak mufid? Injalasa amrun. Makanya murakab belum tentu mufid. Murakab belum tentu mufid. In 1, jalasa 2, 3. Syarat fi'il fa'il. Murakab, lafat, 3 unsur ada semua. 2 unsur. Lafat, murakab. Lafadznya sudah mengandung sebagian daripada huruf hijaiyah. Murakabnya ada syarat, ada fi'il, ada fa'il. Memaafkan? Belum. Karena si sami, orang yang benarkan, masih butuh yang lain di sini. Yang disebut dengan yatawaqqafu alaihi tamamul faidati, di mana si sami menunggu hal di sini sehingga faedahnya sempurna. Apabila telah duduk, siapa Umar? Penasaran toh? Karena ada apabila telah duduk, siapa Umar? Apa jawabannya apabila? Maka si sami menunggu di sini orang yang mendengarkan. Itu yang dimaksud tidak memahamkan. Jadi banyak tapi tidak memahamkan. Hanya banyaknya saja yang dapat tapi tidak membawa faedah. Apabila berduduk, siapa Umar? Apa? Wah, iya jelisu Bakrun. Oh, maka akan duduk Bakrun siapa? Bakar. Menunggu ini masih. Iya jelisu Bakrun. Maka akan duduk siapa? Bakrun Bakar. Sebagai jawab daripada ini yang dimaksud yatawaqqafu alaihi tamamul faidah, di mana kesempurnaan ini masih membutuhkan pada yang lain. Butuh pada ini masih. Apabila telah duduk, siapa Umar? Bisa paham kan? Bisa paham Pak Andri? Enggak bisa. Apa yang terjadi? Itu kalau Umar duduk, beda ada kan? Maka untuk kesempurnaan itu si sami masih menunggu. Tidak ya sukutu alaiha minal mutakallim wasami. Tidak cukup diam baik dari sisi si pendengar dan sisi si mutakallim. Tidak cukup untuk diam. Harus si sami butuh kelanjutannya, yang si mutakallim harus melanjutkan, karena si sami ingin tahu apa yang terjadi kalau Umar duduk. Ya jelisu amrun. Oh, kalau Umar duduk berarti ya jelisu Bakrun, berarti maka Bakar akan duduk pula, gitu maksudnya. Oh ya, baru dipaham, karena sudah yatawaqqafu. Ini yang dimaksud dengan yatawaqqafu alaihi tamamul faidati. Kesempurnaannya faidah membutuhkan pada jawabnya daripada ini. Makanya murakab belum tentu mufid. Nah inilah yang disebutkan mufid. Ma'afada faidatan yahsunu sukutu alaiha. Yang keempat, unsur yang keempat, material yang keempat yang harus dipenuhi. Wah ini kan, jadi umpama ambil proyek ini sekarang sedang menjelaskan tentang spek-speknya proyek ini kan. Itu kan nanti kan begitu kan, Kadri ya nanti dilelang, nanti jenisnya ada nanti seperti ini, jenisnya nanti pasirnya seperti ini, batanya seperti ini, besinya harus besi merek ini. Nah ini nanti. Yang keempat, unsur yang keempat untuk menjadikan bangunan kalam, nah, ibarat bangunan toh, maka harus berwadok, harus berbahasa Arab, Tidak cukup lafal murakab mufid tapi tidak berbahasa Arab. Perkataannya orang Mesir, bahasanya apa? Bahasanya orang barbar, tentang negara barbar itu, orang Turki, itu bukan bahasa Arab, orang Turki, bahasanya orang Turki, kalam ajam. Apalagi kita bahasa Indonesia. Walaupun saya akan ke kota Kang, paham, tapi tidak berbahasa Arab.
maka tidak termasuk kalam. Sebab definisi kalam adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati kemudian bil wad'il arabiyyi, dengan berbahasa Arab. Wah, ini yang menjadi koin berbahasa Arab. Maka secara otomatis bahasa Indonesia dicoret mirah kan, tebal spidolnya kan, dicoret. Sunda semuanya bahasa Jawa tidak termasuk ini karena wadho yang ai bil qasdi. Ada yang menafsiri wa fasara ba'dhum bil qasdi, menafsiri dengan bil qasdi. Tapi wasara ba'dhum, sebagian ulama yang lain bil qasdil arabiyyi, disengaja dan menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa semut, bukan bahasa semut, bukan bahasa Suryani, apalagi nggak masuk bahasa Suryani, harus bahasa Arab. Jadi makalah apa komakliti itu masih melakiti itu nggak masuk itu kan, tidak masuk karena tidak berbahasa Arab. Jadi ini definisinya dijelaskan. Satu al-qasdu, yang kedua pendapat versi lain bil qasdil arabi, disengaja dan menggunakan bahasa Arab. Kata-kata disengaja berarti perkataan orang mengigau walaupun itu berbahasa Arab. Anak bilang madrasati, tapi tidur orang mengigau, bukan kalam sebab tidak bil qasdi walaupun sudah berbahasa Arab, lafal murakib muwaddah. Lafal murakab mufid karena tidak bil qasdi. Tuh, tidak spontanitas tapi harus ada bil qasdi. Nah, gitu maksudnya kan ya. Kalau orangnya apa itu namanya? Orang apa lah? Latah itu. Nah, dicubit langsung ngomong itu kan, dicubit kena senggol dikit apa? Latah kan? Itu bukan bil qasdi. Maka walaupun berbahasa Arab tidak bil qasdi, maka keluar daripada definisi bil wad. Karena di sini ada bil wad nih, adalah bil qasdil arabi, disengaja. Titik, disengaja. Wah, ini 1 jam. Ini sudah sejam gini. Pasti sejam ini sudah. Pasti sejam ini sudah. Ya, jadi inilah apa yang dimaksud dengan kalam menurut 3 versi ini sudah bisa kita pahami kan, Andri ya? Siap. Ini bukan untuk bocil, mohon maaf, bukan untuk 12 ke bawah. Ya, ya, tidak, tapi 17 ke atas. tayangan tadi ada untuk 17 ke atas, bukan 17 ke bawah. Jadi kalau menerangkan pas bocil-bocil kayak tadi, ya bukan memahamkan, itu justru membunuh. Karena enggak ngaji, sulit banget. Wah, ini yang kecil cukup apa kalam, lafal, murakib, mufid, wadha, selesai 100 itu aja. Nah, domnya kalamuhum ladun mufidun musnadu wal kilmatul labdu mufidul mufradu kalamuhum dun mufidun musnadu wal kilmatul labdul mufidul mufradu. Baik, tuki kadia pembagian pada wingi hadiah, wingi hayana. Wingi hayana, betul kan? Wingi hayana, sampai jumpa kembali. Injing, lers kan? Injing ya, injing. Ya, dan semoga dalam keadaan siha walafiat, dan semoga kita bersama yang mendengarkan semuanya, yang pada ada yang nge-tap ini pastinya, ada yang nge-share, juga ada yang komen-komen. Mohon maaf tidak bisa membalas karena tidak membaca pada kamera. Dan terima kasih juga pada yang bermain gip-gip semuanya. Jazakumullah khairal jaza. Semoga kita bersama semuanya sama-sama mendapatkan barokahnya ilmu. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana bidinina rabbana anfa'na
بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Rabbil Alamin. Baik, terima kasih, jazakumullah khairal jazaa. Macam mana Kang Andri? Bisa paham.